Sekarang di sini ada foto-foto. Jika kalian perhatikan foto-foto berikut, apa sih persamaan di antara foto-foto berikut? Ternyata foto-foto ini merupakan adalah foto-foto dari orang-orang yang memiliki kembaran. Ya, jadi kembaran seperti ini meskipun cewek dengan cewek, atau dengan cowok, mereka memiliki wajah yang identik, wajah yang sama, tapi meskipun wajahnya sama, pasti ada yang beda. Entah itu nanti dari attitude-nya, entah itu dari cara senyumnya, how he talk, how she talk gitu ya. Nah, sama seperti struktur kimia, dia juga kembar. Kira-kira materi apa sih yang mau kita pelajarin pada pertemuan ini? Jadi, kita akan belajar tentang isomer. Jadi, isomer itu ibaratnya seperti kembaran juga. Keren ya, senyawa kimia ternyata sama kayak kehidupan manusia juga. Nah, tujuan pembelajarannya, kompetensi dasar yang pengen kita capai pada pertemuan ini, yaitu adalah membuat model visual berbagai struktur molekul hidrokarbon yang memiliki rumus molekul yang sama. Oke, jadi kita cuma belajar ada 1 KD. Selanjutnya, nah sekarang kita belajar sebenarnya apa sih itu isomer. Nah, jadi di sini udah ada ya apa itu isomer, kita highlight dulu. Jadi isomer itu adalah senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tapi mempunyai bentuk berbeda. Oke, sekarang apa sih rumus molekul? Rumus molekul itu ini loh, CN H2N plus 2 itu buat yang alkana. Ada juga yang dikurang 2 itu buat yang alkuna. Ada juga yang CnH2n saja itu buat alkena. Jadi rumus molekul itu maksudnya C dengan H-nya jumlahnya itu harus sama tapi mempunyai bentuk berbeda. Nah, supaya lebih paham, kita kerjakan contoh soal berikut. Dia nanya apakah ini isomer atau hanya berbeda penulisannya. Apa yang harus kita lakukan? Pertama kali kita harus menjumlahkan dulu C-nya. Ternyata C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita tulis C-nya 5. Kemudian hanya ada berapa? Kita hitung 3 tambah 1, 4, 4 tambah 2, 6, 6 tambah 3, 9, 9 tambah 3, 12. Jadi C5H12. Sama juga yang di sebelah sini kita hitung. Ternyata jumlah C-nya ada 5. H-nya 3 tambah 2, 5, 5 tambah 1, 6, 6 tambah 3, 9, 9 tambah 3, 12. Ternyata memiliki rumus molekul yang sama ya guys. Kalau bentuk berbeda itu kita cek lagi. Ya, bentuk berbeda itu sebenarnya namanya itu berarti beda. Nah, berarti kan kembaran itu nggak mungkin namanya tuh sama, nggak bisa dibedakan dong. Jadi pasti namanya dibeda. Kemudian kita kasih nama, tentukan rantai induknya seperti biasa as always. Ini nomor 2, 3, 4. Sehingga namanya 2 metil karena C-nya ada 4, butana. Sekarang kita kasih nama lagi yang di sebelah kanan. Sebelah kanan ini kita tentukan rantai induknya seperti biasa lurus. Kemudian nomornya dekat dengan cabang 1, 2, 3, 4. Berarti namanya 2 metil butana. Nah, jika kita lihat ternyata rumus molekul dan namanya sama semua. Jadi apakah ini isomer? Isomer itu namanya namanya harus beda, rumus molekulnya sama. Sedangkan ini semuanya sama, berarti ini bukan isomer atau cuma beda penulisan. Jadi dia bukan isomer. Karena isomer rumus molekul sama, jumlah C sama H-nya sama, tapi namanya beda. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal selanjutnya. Sama caranya, masih sama, boleh tentukan jumlah C-nya dulu, boleh tentukan namanya dulu. Misalnya di sini kita mau tentukan namanya dulu, tidak masalah. Di sini tentukan rantai induk nggak boleh putus, jadi bentuknya seperti ini, tidak masalah. Kemudian kita kasih nomor, misalnya dari bawah pun nomor 3, dari atas juga dari nomor 3 cabangnya. Jadi kita mulai salah satu aja dari atas. Kemudian kita kasih nama 3 metil karena ada 5 pentil.
butana. Oke, kemudian kita tentukan lagi nama di sebelahnya. Seperti biasa, tentukan rantai induk, kemudian kasih nomor dekat dengan cabang. 45, ternyata namanya adalah 2-metil pentana. Namanya udah beda, tapi belum tentu isomer. Karena isomer jumlah C-nya harus sama. Berarti kita hitung C-nya. C-nya ada 5. H-nya kita hitung semuanya ada berapa kira-kira? Oke, jadi kita hitung lagi ternyata ya. C-nya pun kita salah menghitung. Ternyata cabangnya itu harus dihitung juga ya. Jadi C-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Jadi ada 6 ya. Nih. Kemudian hanya ada 14. C-nya semuanya ya dihitung. Ada 6. Hanya ada 14 ya. Hanya ada 14 sama. Jadi rumus molekulnya sama. Namanya beda. Satunya tuh 3 metil, satunya 2 metil. Apakah ini isomer? Yap, ini adalah isomer. Jadi kita tulis dia adalah isomer. Jadi ciri-ciri isomer namanya harus beda, tapi jumlah C atau H-nya juga harus sama. Lihatnya dari C-nya aja, it's okay. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Jika tidak ada, kita lanjut ke selanjutnya ya. Jangan lupa nanti kalau ada pertanyaan silahkan komen saja, oke? Sekarang saya kecilkan dulu karena saya nggak tahu slide-nya ada di mana nih. Oke, ternyata ada di bawah ya. Di sini kita akan belajar tentang pengelompokan isomer. Jadi isomer itu ada isomer struktur, ada isomer ruang ternyata. Jadi dia ada 2 jenis, isomer struktur dan isomer ruang. Isomer struktur terbagi lagi menjadi 3. Ada rantai atau kerangka, ada posisi, ada fungsi. Sedangkan isomer ruang ada geometri, ada optis. Untuk fungsi dengan optis itu akan kita pelajarin di kelas 12. Jadi pada kelas 11 ini kita akan belajar tentang rantai kerangka, posisi, dan geometri. Oke, next. Kita sekarang akan belajar tentang isomer struktur. Oh, ini isomer posisi dulu ya. Nah, next lagi kita isomer rantai duluan ya, baru isomer posisi. Nah, seperti namanya saja, namanya kan isomer rantai atau kerangka. Berarti nanti jumlah rantai induknya atau jumlah kerangkanya itu bakalan yang berbeda. Nah, ini isomer struktur, isomer rantai. Jadi ciri-cirinya jumlah rantai induk itu bakalan berbeda. Karena dia rantai induknya berbeda, otomatis posisi cabang atau rangkapnya pasti sama kalau misalnya ada. Kalau ada ya. Nah, sebagai contoh, kita lihat di sini, kita kasih nama. Dia bentuknya lurus, tidak masalah sih nggak dikasih tanda rantai induk. Karena dia lurus, rantai induknya itu ada 4. Nah, kita hitung kan jumlah rantai induknya ada 4 ternyata. Kemudian, ini saya tebalin ya, yang di sebelahnya kita tentukan rantai induknya. Rantai induknya ternyata ada 1, 2, 3. Jadi kita tulis ternyata rantai induknya berjumlah 3. Nah, jadi udah bisa nih, oh jumlah rantai induknya udah beda. Posisi cabang atau rangkap sama, masalahnya kan ini nggak ada ya, jadi nggak usah kita lihat. Yang penting jumlah C-nya sama. Nah, C-nya sama nih karena di sini C4, H5 tambah 2, iya 10. Kemudian di sini juga semuanya C-nya ada 4, kemudian hanya kita hitung, ternyata ada 4 tambah 3, 7 tambah 3, 10. Jadi rumus molekulnya sama, jumlah C-nya sama, rantai induknya saja yang beda, yang satu 4, yang satunya 3. Kalau misalnya kita kasih nama, di sini namanya adalah N-butana, yang di sebelahnya adalah 2-metil ya, jadinya 2-metil, C-nya 3 adalah propana. Nah, inilah contoh dari isomer rantai. Jadi jumlah rantai induknya beda, tapi rumus molekulnya sama. Ya, rumus molekulnya sama, terus namanya juga beda. Dan tentunya rantai induknya juga beda. Dan inilah yang disebut dengan isomer rantai. Jumlah rantai induknya harus beda. Atau cara cepatnya yang satunya lurus, satunya punya cabang. Itu contoh dari isomer rantai.
Sampai sini ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan komen ya. Kemudian selanjutnya adalah isomer posisi. Ya, isomer posisi. Apa sih isomer posisi itu? Isomer posisi itu ternyata mempunyai ciri-ciri kebalikannya. Jadi posisi cabang atau rangkap berbeda, akan tetapi jumlah rantai induknya itu adalah sama. Jumlah rantai induknya sama. Jadi kita cek yang di sini rantai induknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang di sini ternyata juga 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kita kasih nomor di sini dari dekat dengan cabang. Ya, ini jumlah rantai induknya tadi 5 sama. Jangan lupa kita kasih nomor 1, 2. Jadi cabangnya di nomor 2. Yang di sini terserah dari mana aja sama. Ternyata nomor cabangnya di nomor 3. Sehingga posisi cabangnya saja berbeda, namanya pasti juga berbeda. 2 metil pentana, berarti yang satunya 3 metil pentana. Oke, ini adalah contoh yang posisi cabangnya saja yang berbeda. Nah, bagaimana kalau misalnya dia posisi rangkapnya yang berbeda? Nah, jadi ini kita tanding dulu ya, kita highlight. Jadi isomer posisi pokoknya posisi cabangnya yang beda, jumlah rantainya tetap sama. Jadi cabangnya aja yang dipindah-pindah. Kemudian yang ini ada 4, kita kasih nomor dekat dengan rangkap, harus dekat dengan rangkap. Ternyata sama-sama jumlah C-nya 4, tapi posisi rangkapnya satu nomor 2, satu nomor 1. Jadi yang atas ini namanya 1 butena, yang bawah ini namanya 2 butena. Nah, itulah jika dia posisi rangkapnya yang berbeda. Jadi jumlah C-nya masih sama.